Luhur Pucak Sari ini terdiri dari beberapa bangunan, termasuk juga ini bangunan yang berupa kepunen yaitu batu semuanya dari bawah sampai ke atas. Itu pelinggih pokok daripada beliau. Beliau yang bersetana di sini namanya Raden Bagus Aing. Ratu Raden Bagus Aing. Itu menurut cerita itu dia kisah dari kerajaan Belambangan. Itu. Ada hal-hal yang unik di sini di Luhur Pucak Sari, yaitu ada taru kemar. Itu taru kemar itu yang mana itu dua taru tapi ininya berdempetan di bawah. Uniknya di sini adalah ada bambu rambat. Bambu rambat itu sebagai kalau beliau yang menyatakan itu bahwa itu adalah penyengker daripada pelinggih di Luhur Pucak Sari. Om Swastiastu. Ingih titiang Nyina Hangragau, titiang Pinago, penglingsir Desa Adat Bubugan. Titiang dasar Nyina Hangragau puniko, wastan titiang I Gusti Ngurah Putu Sedeng. Iriki titiang Aturayah, ring Luhur Agung Pucak Sari, ring nis, ring sekalo titiang ngaturang ayah ring Desa Adat Bubugan. Ingih punika kewentanan ini lingih hido iriki ring Luhur Agung Pucak Sari punika titiang ngaturang ring dane mangku sane dane utawi jero mangku ngiringang kadi lingih hido riki ring Luhur Agung Pucak Sari. Asa punika atur titiang duaning wenten sekadi Bapak media gento niki nunas kewentanan kadi lingih ido sesuai nang riki mangdojo tas uning ring kewentanan ini punika ingih asa punika atur titiang kasuk serah mangkin ring juru mangku ingian galah durus juru mangku. Om Swastiastu. Titiang kepertama niki Nyina Hangragau, titiang mewasta Wayan Sudiano ngiringang riki dadas jan banggul ring Luhur Pucak Sari. Pucak Sari niki napi wastana genahipun ring Desa Bubugan. Penegaran Bubugan, Desa Senganan. Luhur Pucak Sari niki kewentanan pelinggih ida ring Luhur Pucak Sari wit saking wenten sekadi cihna daweg ida Raja Tabanan nangun yadnya ring Luhur Pucak ring Luhur Batu Karu. Ring Luhur Batu Karu ida Raja Tabanan ida manggihin sinar ring dijo sinar nika ulung atau jatuh. Setelah selesai upacara ring Luhur Batu Karu nika napi wasan pelinggih sanit paling wayah di Bali. Setelah selesai beliau mengadakan upacara, diutuslah para punggawa beliau untuk menyelidiki di mana sebenarnya jatuhnya sinar suci itu. Karena zaman dulu tidak ada jalan, para punggawa itu pasti melalui sungai dia itu menelusuri sinar suci beliau yang jatuh di mana itu. Setelah diadakan perjalanan dari Tabanan sampai di daerah Soko, itu ada di sana tuh batu lumung, batu yang besar sekali
besar sekali Lumbung. Beliau bersemedi di sana, oh tidak di sini jatuhnya sinar itu. Terus para punggawa ini menyelidiki, terus berjalan dari Batu Lumbung sampai namanya di Pura Pucak Gempong. Itu di sana beliau bersemedi lagi, oh tidak di sini jatuhnya. Cuman baunya sangat harum sekali itu. Lama kelamaan di sini dia bersemedi di luar Pucak Sari ini, itu dia mendapatkan wahyu, para punggawa itu memang sinar suci beliau itu jatuh di sini. Adapun luar Pucak Sari ini terdiri dari beberapa bangunan, termasuk juga ini bangunan yang berupa kepunen, yaitu batu semuanya dari bawah sampai ke atas. Itu pelinggih pokok daripada beliau. Beliau yang bersetana di sini namanya Raden Bagus Aing, Ratu Raden Bagus Aing. Itu menurut cerita itu dia kisah dari kerajaan Belambangan. Itu. Terus yang kedua ada Meru Tumpang 9. Meru Tumpang 9 itu adalah pelinggih. Kalau di sini disebut pelinggihan pemeraman Ida Betari. Itu pemeraman Ida Betari Umo. Gitu. Ada terus Gedong Simpan, ada terus pelinggih rambut Sedano. Yang di sana itu pelinggih rambut Sedano. Itu. Terus ada Balai Agung tadi sudah di sana di ini. Seterusnya ada pelinggih Petali. Petali itu yang bersetana di sana menurut beliau yang yang turun atau yang meseselah di pura ini itu Ida Manik Gringsing. Ada luar Pucak Gempong, ada satu lagi di sebelah sana. Itu penyembahnya ada lagi yang tadi kita sudah lewat, itu ada dalam Senawo. Nah, terus dalam Senawo, Pucak Sari, Pucak Gempong. Itu kalau diharfiahkan atau diterjemahkan secara harfiah, itu dalam Senawo itu artinya humus, kesuburan, artinya pupuk alami itu. Pupuk alami itu Pucak Sari itu artinya sari yang di pucuknya, dan gempong itu adalah buahnya. Buahnya itu supaya tidak kemana-mana diikat dengan petali. Itu ininya simbol daripada Pucak Sari ini. Gitu. Secara keseluruhan. Adapun yadnya yang diadakan di Pucak Sari ini, ada yadnya khusus, ada yadnya rutin. Yadnya khusus apabila ada penangkilan yang ya sifatnya seperti sekarang ini, itu insidental, itu penangkilan, ada orang yang sudah dapat bekerjaan, mau berobat, mau apa, itu bisa sewaktu-waktu. Dan yang yadnya yang kedua adalah yadnya rutin. Rutin itu dalam waktu 6 bulan sekali dan setahun sekali. 6 bulan sekali diadakan yadnya rutin, ada yadnya pengerainan, yadnya ini apa istilahnya, odalan alit. Kalau setahun sekali itu yadnya agung. Itu odalan yang besar, itu
banyak sekali memerlukan biaya juga, banyak sekali bantuan yang harus diaturkan. Termasuk juga nanti kalau memang ada yardnya besar atau yardnya ini pengodalan agung, itu kita ngerauhang tapakan-tapakan saking duro desa. Tapakan rauh saking penegaran Semo, Banjar Semo, ini apa tuh Banjar Semo itu di Gianyar, terus Banjar Lebo di daerah Perian, terus daerah Senganan ini juga Sawidangan Senganan juga rauh tapakan-tapakan itu dikiring luar Pucak Sari. Wenten sekali pemargi ring luar Pucak Sari, artinya jalan daripada upacara di luar Pucak Sari. Ke pertama kita harus mepekeling. 11 hari sebelum puncak karya atau odalan itu mepekeling jadi ngaturang pengodalan. Kedua, setelah mepekeling baru boleh kita membuat upacara-upacara apa yang perlu diaturkan di sini. 5 hari sebelum puncak karya itu kita sudah nedunang sekali tapakan pewayangan Pratimo ido ling luar Kayangan 3 keiring dikiring luar Pucak Sari. Terus setelah mengadakan pemenakan istilahnya, memenak itu Pratimo ido ring luar Kayangan 3, terus 3 hari sebelum upacara pengodalan diaturkan kita menurut ini petunjuk beliau itu kita harus melasti ke Segara. Melasti ke Segara dilakukan 3 hari sebelum upacara pengodalan dan kita berangkat dari sini jam 8, kira-kira sampai di sana jam setengah 11, prosesi di luar Tanah Lot, itu Tanah Lot tempat kita mesucian, itu kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam, terus itu balik lagi ke Puro. Itu. Puncak karya setelah sampai di Puro itu diadakan penyejaran selama 3 hari, nyangro sekali upacara pengodalan. Pengodalan diaturkan pada hari Buddha Manis Parang Bakat. Buddha Manis Parang Bakat. Itu setahun sekali itu yardnya besar, 6 bulan sekali yardnya alit. Nah, setelah upacara pengodalan selesai, itu udah betara nyejar 3 hari sampai hari Sabtu, hari Minggu baru lebar. Itu baru lebar hari Minggu. Hari Minggu itu baru lebar kira-kira jam 1 siang. Puro di sini di luar Pucak Sari, terutama di punan atau kepunen ini yang berupa batu yang bersusun-susun. 7 tingkat. Ya, bersusun-susun kira-kira ada 7 tingkat ini dari awal itu menandakan Sabda Petala. Sabda Sunyo, Sabda Loko itu menandakan Sabda Sunyo, Sabda Loko, Sabda Petala. Terus wenten ada petunjuk beliau bahwa pelinggih ini tidak boleh diapa-apakan lagi. Tidak boleh diapa-apakan lagi, termasuk dia itu kalau ada misalnya batu yang lepas, kembalikan saja seperti semula. Itu. Dan kalau memang mau ada perubahan, misalnya kecil, ada perubahan kecil misalnya itu, tidak dibenarkan memakai semen, harus memakai tanah di sini sebagai perekat daripada batu itu. Tidak boleh menggunakan semen. Dulu pernah terjadi begitu karena kita ingin batu itu tidak lepas-lepas, itu kita tanah campur semen,
itu beliau sangat marah sekali bahwa itu tidak boleh. Krodo beliau tidak boleh itu harus berkatnya tanah yang sudah ada di sini itu harus dipertahankan. Banyak yang mau ini merubah ini merubah di bawahnya beliau tidak berkenan, itu beliau biarkan begini. Ada hal-hal yang unik di sini di Luhur Pucaksari, yaitu ada taru kemar. Itu taru kemar itu yang mana itu dua taru tapi ininya berdempetan di bawah. Itu. Yang kedua ada taru majagau. Itu majagau itu yang baunya harum itu biasanya itu untuk kalau ini untuk upacara, dan kalau ada orang yang nunas misalnya itu melalui tapakan beliau, melalui napiasan daratan beliau itu baru diperkenankan. Yang ketiga uniknya di sini adalah ada bambu rambat. Bambu rambat itu sebagai kalau beliau yang menyatakan itu bahwa itu adalah penyengker daripada pelinggih di Luhur Pucaksari. Penyengker beliau itu, makanya pelinggih Luhur Pucaksari tidak diperkenankan lagi untuk membuat penyengker karena sudah disengker oleh beliau melalui kalau kita lihat itu adalah bambu rambat, bambu yang merambat. Dan bambu itu merambat cuma di pinggir pura ini aja, tidak sampai ke luar daripada areal pura itu. Kalau dia tidak naik dia seperti itu, naik dia seperti ini di pohon itu, di pohon majagaunya itu kan ke atas tuh naik dia itu keunikan daripada ini pura Luhur Pucaksari itu. Kalau beliau menyatakan itu adalah penyengker dari Luhur Pucaksari, itu penyengkernya. Nah, Wenten ada lagi yang ini ada sebenarnya di sini ada banyak monyet. Mengenai bambu rambat ini, dia merambat seperti ketelabun itu, ketelabun dia merambat. Dia kalau menyentuh tanah itu dia tumbuh akar. Tumbuh akar ya, tumbuh akar dan tumbuh cabang ininya. Cabang cabang yang muda, tunas yang muda. Terus bambu ini sebenarnya orang siapapun tidak tahu di mana sebenarnya sumbernya awalnya. Tidak tahu. Karena dia itu begitu nyentuh tanah tumbuh akar, tumbuh tunas. Untuk tanah tumbuh akar, tumbuh tunas begitu. Itu ininya tuh. Dan pernah mungkin ada orang yang ini yang mau menanam itu bambu itu tidak bisa tumbuh dia dimanapun. Dan tidak diperkenankan oleh beliau. Itu. Kalau ada yang misalnya yang nunas atau mau minta daripada bambu itu harus mengaturkan sajen dan harus nur Ida Betara. Apakah diperkenankan nunas bambu itu dan melalui daratannya dia, melalui dasaran itu yang kerauhan itu akan kalau memang berkenan akan dipotongkan sedikit, terus airnya itu diminumkan. Biasanya kalau air dari bambu itu kan di dalamnya itu ada air biasanya itu yang yang dipakai untuk dirta. Tapi itu sangat susah sekali itu dapatnya itu kalau tidak melalui beliau berkenan untuk mendapatkan kita air suci beliau. Saya sebagai pemangku di Luhur Pucaksari mengharapkan para bakta, para atiti bakti, para umat yang ingin tirta yatra ke Luhur Pucaksari itu pertama dia itu harus
mesucian di luar Kayangan dalam Senawo. Itu ada tempat suci, mesucian arti itu tempat melukat. Di sana dulu baru keluar Pucak Sari, dan tidak diperkenankan apapun mengambil apapun di sini, dan itu tidak diperkenankan juga naik di Pelinggih itu karena itu disucikan oleh beliau. Kita mengharapkan para umat sedharma yang ingin tampil ke luar Pucak Sari itu memang unik sekali, jalannya juga masih agak ini, harus hati-hati di jalan karena jalannya agak sempit, dan kita mengharapkan para umat yang ingin bakti, yang ingin istilahnya ingin tampil di luar Pucak Sari itu kita dengan tangan terbuka untuk menerima.